Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Wiratusani dengan NIM 0402032409 dari kelas PKI B1 akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan tugas statistik ini dari Benihlah. Nah, pertama ini adalah data mentah yang diberikan oleh beliau. Kemudian di sini saya akan menunjukkan data yang sudah diedit atau diperbarui. Maksudnya diperbarui itu kan tadi dari beliau data mentahnya cuman X1, X2 dan X3 saja. Nah, di sini saya akan menambahi X1, X2, X3 dan Y. Maksudnya apa? X1 ini tuh jumlah dari X1.1, X1.2 dan X1.3. Nah, X2 ini merupakan jumlah dari X2.1, X2.2 dan X2.3. Kemudian X3 ini dari penjumlahan dari X3.1, X3.2 dan X3.3. Nah, kemudian yang terakhir itu ada Y. Y ini merupakan penjumlahan dari hasil Y1.1, Y1.2 dan Y1.3. Nah, setelah dari sini saya akan menunjukkan ini ya nama, NIM, kelas, kemudian ini jawaban dari tugas saya. Ini yang pertama, statistik deskriptif, variabel X1 intensitas layanan konseling Islam. Nah, bagaimana mengerjakannya? Caranya tuh ada di sini. Pernyataannya itu ada kalau untuk X1 sampai Y juga itu ada masing-masing ada 3. Kalau untuk X1 itu ada X1.1, X1.2, X1.3 dan juga X1.3. Nah, untuk keterangannya SS itu sangat setuju, S itu setuju, RR itu ragu-ragu, TS itu tidak setuju, STS itu sangat tidak setuju. Nah, untuk angka-angka di bawahnya ini apa? Angka-angka di bawahnya ini jumlah maksudnya itu jumlah jawabannya. Kemudian yang terdapat persenannya di bawahnya itu merupakan persentase dari jawaban tersebut. Kayak seumpama X1.1 itu jumlahnya itu ada 25, terus persentasenya itu ada 27.8%. Untuk selanjutnya itu untuk yang setuju itu ada 36, untuk persentasenya ada 40%. Untuk selanjutnya ada ragu-ragu, jumlahnya itu 26 dan persentase 28.9. Untuk yang selanjutnya itu ada tidak setuju, jumlahnya 3 dan persentase 3.3%. Dan yang terakhir itu ada sangat tidak setuju dengan jumlah 0 sama dengan 0%. Nah, ini itu ya untuk X1.1 ini X1.1 itu untuk intensitas layanan konseling Islami. Kemudian selanjutnya itu ada X1 kualitas relasi konselor dan klien. Itu cara menghitungnya ada di selanjutnya kolom bawahnya yang ini X2.1, X2.2 dan X2.3. Dan keterangan selanjutnya bisa dibaca sendiri ingatan. Nah, yang selanjutnya ini ada di C ini variabel
X3 pemahaman nilai-nilai keislaman dalam konseling. Ini itu di bawahnya juga, di bawahnya yang X2. Selanjutnya ini X3.1, X3.2, X3.3. Dan untuk yang terakhir ini ada variabel Y. Sebenarnya variabel Y saja bisa karena cuma satu, tapi karena data mentah dari beliau Y1, saya manut variabel Y1 kesejahteraan psikologis mahasiswa. Ini ada 3 juga. Ada Y1.1, Y1.2 dan Y1.3. Nah, yang kedua di sini ada uji validitas menggunakan korelasi Pearson or person, ini nggak tahu. Sepertinya saya yang tipe Pearson product moment. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk item pernyataan kita hanya mencantumkan X1.1, X1.2, X1.3, X1.2, ya X2.1 dan seterusnya. Ini hanya mencantumkan kayak data mentah aslinya saja. Nah, kemudian untuk R hitung, bagaimana cara menghitung R hitungnya? Itu seperti ini. Nah, ini sudah menjadi hasil. Nah, untuk cara menghitungnya itu begini. Analyze, kemudian correlate, bivariate. Ini tadi langsung saja kalau begitu. Oke. Nah, ini hasilnya. Tadi kan di sini itu R hitungnya ada 0,772. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Kan X1.1 jadinya ada di sini. Dan selanjutnya itu kan ada 0,874. Itu dapat dari mana? Ya dapat dari sini, 0,874. Nanti yang selanjutnya itu ada 0,764. Itu dapat dari mana? Dapat dari sini, 0,764. Nah, untuk keterangan selanjutnya saya akan melanjutkan. Kalau begitu saya akan langsungkan saja. Correlate, bivariate, semuanya saja saya akan includekan. Enggak usah. Ini sampai dengan G1. Oke. Nah, di sini nanti bisa dilihat teman-teman. Nah, jujur Bu, saya di sini kalau pakai yang langsungan besar seperti ini saya bingung. Akhirnya saya pakai yang satu-satu meskipun agak ribet. Tapi di sini saya akan menunjukkan juga untuk cara yang pakai tabel yang lebar. Tapi di sini saya agak bingung. Jadi saya pakai yang satu-satu. Begitu Bu. Untuk selanjutnya ini ada R tabel, dan bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya itu dengan tabel yang diberikan oleh Bu Nihla sendiri, yaitu DF sama dengan N-2. N ini adalah total sampel. Nah, total sampelnya ini ada 90. Jadi 90 dikurangi 2 sama dengan 88. Tinggal kita cari 88 ini. Nah, 0,210 berarti sama kayak 0,210. Ini kita pakai yang warna kuning. Oke, di sini mana kursornya? Ini. Nah, ini 0,210 sama 0,21 sama ya. Ini dari, maaf Bu,
Ini saya dari Excelnya kayak gini, nggak bisa ditambahkan 0, jadi mohon maaf kalau cuma 0,21, tapi menurut saya sebenarnya sama aja. Oke, selanjutnya kondisi. Nah, kondisinya ini di sini R hitung sama dengan R hitung itu lebih dari R tabel. Nah, untuk sainnya ini 0,0000 lebih kecil dari 0,0005. Nah, 0,000 ini dari mana? 0,0000 ini dari SPSS. Nah, di situ. Burem. Nah, dari sini. Bukan correlation. Ya benar, correlation. 0,000. Baik, penjelasan selanjutnya. 0,0000 ini kurang dari 0,005. Kesimpulannya valid. Untuk yang selanjutnya ini ada uji reliabilitas. Hasil dari alfa uji reliabilitas ini dari SPSS, kemudian analyze, scale, reliability analysis. Nah, di sini sebentar. Saya akan mengulangi dari mengulangi dari X1.1. Oke. X1.1.1.3. Oke, di sini 0,720. Hasilnya ini di sini 0,720. Nah, ini lagi-lagi 0,72, tapi sebenarnya sama aja. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan hal yang sama 2 kali. Kalau begitu kita akan melanjutkannya kualitas relasi konselor dan klien. Analyze, scale, kemudian reliability analysis. Ini bisa kita hapus dulu ya. Kemudian kita pilih X2.1 sampai X2.3. Nah, ini di sini keterangannya 665. Jadi kita di sini ditulisnya 0,665. Selanjutnya untuk pemahaman nilai-nilai keislaman dalam konseling. Analyze, scale, reliability analysis. Nah, ini kita kembalikan dulu. Untuk cara ngebloknya tuh shift, kemudian tekan bawah. Tinggal gini aja. Kemudian kembali, selanjutnya itu ada X3. Oke. Nah, hasilnya itu ada 736 atau 736. Nah, di sini kita ini 0,736. Nah, untuk kesejahteraan psikologi mahasiswa kita bisa melakukan hal yang sama, cara yang sama. Oke, selanjutnya itu ada nomor 4. Nomor 4 ini ada uji asumsi klasik. Ada 2, yakni normalitas probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama ada normal probability plot. Nah, bagaimana cara memunculkan normal probability plot ini? Caranya itu buka SPSS, kemudian ini seperti biasa analyze, kemudian regression linear. Nah, ini sudah ada. Untuk yang dependen itu diisi dengan Y karena terikat tadi. Untuk yang selanjutnya ini yang blok
yang bawahnya yang tidak terikat ada 3, X1, X2, dan X3. Kemudian kita tekan plot. Terus ini diubah ke normal probability plot, continue. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat lagi. Nah, di hasilnya. Kemudian selanjutnya ini ada bentar. Normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau untuk yang ini itu begini caranya. Untuk caranya itu begini. SPSS, kemudian seperti biasa analyze, kemudian ini bukan ya tadi. Iya ini. Dan parametric test. Kemudian legacy, kemudian one sample. Nah, ini kita bisa pilih yang paling bawah, ini ada unstandardized. Oke, jangan lupa ditekan yang normal. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya. Hasilnya ini kita bisa cuman dengan ini. Copy aja, Ctrl C, kemudian di Ctrl V. Oke, selanjutnya itu nomor 5. Hasilnya berdasarkan hasil data di atas, jika signifikan lebih dari 0,05 maka variabel berdistribusi normal, dan jika signifikan kurang dari 0,05 maka variabel tidak berdistribusi normal. Hasil data dari Kolmogorov-Smirnov di atas itu menunjukkan 0,163 lebih dari 0,05 maka variabel berdistribusi normal. Ini 0,163 ini dari mana? Dari sini. 0,163-nya asimnya tutel ini pokoknya. Mohon maaf saya tidak bisa membaca, Ibu. Kemudian selanjutnya ada uji hipotesis, analisis. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda. Yang kedua ada uji simultan F. Yang ketiga ada uji koefisien determinasi. Yang keempat ada uji parsial T. Yang pertama ada hasil uji regresi linear. Ada koefisien ini didapatkan dari mana? Sebenarnya saya juga bingung, tapi setelah saya lihat-lihat lagi ternyata ini tuh kayak include dari yang ini tadi waktu kita mencari reliability tadi. Nah ini kalau nggak salah antara include yang ini sama yang atas, jadi saya bingung. Saya waktu nyari itu sudah ada ini, pokoknya maksudnya tadi di regression, saya agak lupa gitu Bu. Jadi saya tinggal copy saja, kemudian diletakkan begitu Bu. Nah oke gini. Nah untuk tabelnya saya melihat punya jenengan Bu. Nah untuk selanjutnya ini ada uji simultan F ANOVA ini juga ada di situ Bu, di sini begitu. Nah untuk yang selanjutnya ada model summary juga ada di situ. Model summary. Untuk yang terakhir ada uji parsial T. Terima kasih Bu, cukup sekian penjelasan singkat, sangat singkat sekali dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.